Dua tiga nggak nongkrong nggak gaul. Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pancul. Wahaha. Nggak lucu kan? Nggak lucu kan? Lah iyalah. Saya kok lucu. Jadi kami itu mengingatkan kembali teman-teman bahwa hari Jumat kita tuh mengupload hasil dari review film-film kami. Jadinya kalian jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya itu loh. Dan juga komennya itu terserah kalian, nggak apa-apa mau ngasih saran, mau ngasih apapun atau pentol korek kamu gitu nggak apa-apa gitu teman-teman. Oke, jadi kita langsung masuk ke dalam filmnya saja ya. Oke, kurang lama, jangan lama-lama. Jadi film ini berjudul 8 Years Adjustment atau 8 tahun adjustment. Itu apa gak tahu. 8 tahun tunangan. Film ini itu diangkat dari kisah nyata teman-teman, yang bercerita tentang seorang montir yang tetap setia menunggu pujaan hatinya yang koma. Kenapa nggak titik kak? Ya bukan itu. Ini sedih ya teman-teman. Masuk ke dalam filmnya. Love at the First Sight, cinta pada pandangan pertama. Itulah yang terjadi pada Nishizawa Hisashi dan Nakahara Mai. Mereka berdua adalah sejoli yang bertemu secara kebetulan saat keduanya diajak oleh teman mereka masing-masing di acara minum-minum bersama pada suatu malam alias 17 Maret 2006. Saat itu Hisashi memang agak introvert, tidak banyak bicara, dan juga tidak banyak makan. Sehingga setelah pesta selesai, Mai yang merupakan orang yang supel merasa bahwa si Hisashi ini tidak sopan. Sehingga ia menegur dan menasehati Hisashi untuk menghargai sekelilingnya saat ada acara-acara sejenis itu. Oh lah kok itu kebaperan sekali ya? Bukan, ini setiap orang beda-beda teman-teman. Jadi jangan ngejudge gitu ya, tidak boleh. Ya terserah. Ya, oke, lanjut. Namun ternyata Hisashi beralasan bahwa pencernaannya sedang bermasalah. Kebelet boker ya kak? Saya juga nggak tahu. Dari alasan itulah Hisashi dan Mei menjadi dekat satu sama lain hingga mereka berdua memulai kencan dan pada akhirnya mulai berpacaran. Kok enak sekali ya kak itu? Ya kan ini kan semua film teman-teman. Kalau nggak film pun juga nggak bakal jadi seperti ini. Oh ini kisah nyata ini. Oke, lanjut. Bulan-bulan pun berganti sehingga mereka pun menjadi bertunangan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Hingga pada suatu malam di sebuah bukit, Hisashi melamar Mei untuk memintanya menikah dengannya pada 17 Maret, di hari saat mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya. Sepulang dari tempat tersebut, mereka mampir untuk reservasi tempat di sebuah gedung pernikahan impian si Mai. Namun, keesokan harinya, Mai mulai bertingkah aneh dan melupakan hari-harinya bersama Hisashi. Hingga pada akhirnya Mei kehilangan kewarasan dan memberontak. Gitu teman-teman. Ya kan bukan memberontak seperti itu kak. Iya maaf. Lanjut ya. Kemudian ia pun dibawa ke rumah sakit oleh Hisashi. Di sana Mei mendapatkan perawatan dari rumah sakit dan orang tuanya karena tiba-tiba dirinya mengalami koma dan entah kapan akan terbangun dari komanya tersebut atau bahkan tidak akan pernah terbangun lagi. Kemudian keesokan harinya kondisi Mai memburuk dan hampir kehilangan nyawanya. Didiagnosis bahwa Mei menderita tumor ovarium dengan kondisi yang sangat langka, sehingga sistem kekebalan tubuhnya malah salah menyerang otaknya sendiri. Betapa sedih dan hancurnya hati Hisashi melihat kondisi Mei yang sangat memprihatinkan ini. Aduh kak, saya sudah mau terharu kok kamu malah ngelucu. Ya maaf. Tar. Oke lanjut. Namun dirinya tetap setia mendampingi Mei di sisinya dan berpikir membuat video vlog untuk ditonton Mei di masa mendatang saat ia terbangun. Ya sekut cuy, bukan itu, bukan vlognya Kupar. Menuju tanggal pernikahan mereka
Hisashi pergi ke gedung yang telah ia pesan untuk bertemu dengan pengelolanya. Di situ, Hisashi tidak ingin membatalkan reservasinya. Ada motor. Ya, di situ Hisashi tidak ingin membatalkan reservasinya walaupun dirinya tahu bahwa Mei tidak akan terbangun dalam waktu yang dekat. Ia bahkan siap untuk memesan tempat tersebut lagi pada tahun depan di tanggal yang sama. Yaitu berapa? 17 Maret kak? Ya gitu, bener. Jadi kan kamu memperhatikan gitu loh. Oke, lanjut. Kemudian orang tua Mei pun juga merasa kasihan terhadap Hisashi yang terus menunggu dan memperhatikan Mei. Sehingga pada suatu malam, ada motor lagi. Sehingga pada suatu malam orang tua Mei menyuruh Hisashi untuk melanjutkan hidup dan melupakan Mei. Karena tentu saja orang tua Mei tidak ingin merepotkan Hisashi terus menerus gitu teman-teman. Sejak obrolan itu, perang batin dalam diri Hisashi kian berkecamuk. Karena khawatir atas kondisi Hisashi, bosnya mengajak untuk melakukan perjalanan bisnis. Ya guna agar Hisashi tidak kerja terus di bengkel gitu teman-teman. Paham kan? Iya aku paham aja deh kak. Oh iya gitu dong. Di perjalanan bisnisnya, bosnya mencoba menghibur Hisashi dengan menonton pertunjukan yang ada di kota itu. Akhirnya Hisashi pun curhat tentang perang batin yang ia alami. Sehingga bosnya membiarkan Hisashi pergi ke tempat Mei sekali lagi. Di rumah sakit, orang tua Mei kaget dengan kegigihan Hisashi. Bahwa apa? Bahwa untuk menemani Mei seterusnya gitu teman-teman. Ya gini, Hisashi itu pria yang sangat baik. Kemudian Mei pun yang nggak berperilaku juga sih, wong ini juga koma. Bulan dan tahun pun telah terlewati dan Hisashi dengan setia menemani Mei di sisinya. Sampai pada pertengahan tahun 2008, Mei akhirnya terbangun dari komanya. Mei! Melihat keajaiban itu, keluarga Mei dan Hisashi pun sangat senang. Ya iyalah, ya kali. Bah, kamu bangun, kenapa nggak kamu tidur lagi? Itu kan nggak mungkin. Aduh kak, saya kan udah terharu. Oh iya maaf. Namun Mei terbangun dengan kondisi kosong seperti bayi yang baru lahir. Ia mengalami hilang ingatan atau amnesia dan menjadi manusia baru yang lahir ke dunia. Pada tahun 2009, karena kondisi Mei yang semakin membaik, ia dipindahkan dari ruang VIP ke ruang rawat inap yang biasa dan menjalani rehabilitasi untuk memulihkan tubuhnya yang sangat lemah. Hal itu berlangsung lama, bahkan selama bertahun-tahun. Namun secara perlahan kecerdasan dan ingatan Mei berangsur pulih kembali. Kemudian pada tahun 2012 Mei pun telah hampir pulih sepenuhnya, kecuali ia tetap harus duduk di kursi rodanya. Namun sayangnya kenangannya tentang Hisashi adalah satu-satunya hal yang tidak bisa diingat oleh Mei. Mungkin karena merasa tidak enak, Mei pun berjanji untuk berusaha melakukan yang terbaik. Sampai dirinya ingat tentang kenangannya dengan Hisashi yang telah menjaga selama ini. Beberapa hari kemudian, Mei pergi bersama ibunya ke tempat-tempat kenangannya dengan Hisashi. Kecuali apartemen Hisashi karena izin jam keluarnya telah usai. Malam harinya pergulatan Mei semakin menjadi. Dan Mei menjadi semakin tidak enak dengan Hisashi yang telah menjaganya di setiap harinya. Oleh karena itu, keesokan harinya, Mei nekat pergi sendirian ke apartemen Hisashi secara diam-diam di saat Hisashi sendiri pergi untuk menjenguk si Mei itu. Hisashi pun panik dan menelpon ibu Mei yang mengatakan bahwa kemungkinan Mei pergi ke apartemennya. Saat itu hujan turun dengan lebatnya, Mei pun terjatuh dari kursi roda dan sangat kesulitan untuk bangkit berdiri. Untungnya Hisashi segera menemukan Mei dan membawanya kembali ke rumah sakit. Melihat perjuangan Mei, Hisashi pun berpikir, kok ya segitunya Mei ingin mengingat Hisashi gitu loh teman-teman. Tadi Hisashi pun juga terharu bahwa si Mei ini berusaha untuk mengingat masa lalunya gitu loh teman-teman. Paham kan kalian? Ya sebenarnya saya sih paham kak, iya gitu dong. Oke lanjut. Beberapa waktu kemudian, Hisashi membawa Mei pergi ke bukit tempat ia melamar Mei dulu. Di tempat itu, Hisashi mengatakan keinginannya kepada Mei agar ia tidak resah lagi dan ingin agar Mei menjaga dirinya sendiri sepanjang hidupnya. Dan disitulah Hisashi memutuskan untuk tidak menemui Mei lagi ke depannya. Aduh kak, saya lagi terharu kok kamu malah template gedor sih, ya maaf. Saya juga lagi batuk teman-teman, makanya jangan lupa subscribe. Oke, lanjut. Akhirnya mereka pun pulang dan berpisah.
Sejak saat itu, Hisashi pindah dari tempat kerjanya sekaligus dari apartemennya. Kemudian di sisi lain, Mai juga telah diperbolehkan pulang setelah bertahun-tahun dirawat di rumah sakit. Mai juga menemukan ponselnya yang belum dibukanya selama bertahun-tahun. Namun anehnya password yang dimasukkan Mai salah. Ya kan karena sudah lama gitu loh teman-teman. Mungkin dia lupa gitu. Kalau saya sih nggak lupa. Ya kan kamu, ini kan amnesia orangnya. Kamu dia. Oke lanjut. Kehidupan mereka masing-masing berjalan kembali. Sampai suatu saat Mai yang sedang jalan-jalan dengan ibunya berhenti di sebuah gedung pernikahan impiannya. Saat itu pengelola gedung mengenali Mai dan bercerita bahwa pria yang bernama Hisashi selalu melakukan reservasi pada tanggal 17 Maret dari tahun 2007 sampai sekarang, yang notabene-nya adalah sudah tahun 2014. Selama 7 tahun Hisashi reservasi terus-menerus, sungguh luar biasa. Kemudian Mai pun segera memasukkan password HP-nya 0317 atau 17 Maret dan menemukan ratusan pesan yang dikirim oleh Hisashi selama 7 tahun belakangan teman-teman. Hisashi ini adalah pria yang sangat setia ya kepada si Mai. Ya kan? Iya jadi iya gitu dong. Oke. Pesan tersebut berupa video vlog yang Hisashi ambil selama ia menjaga Mai di rumah sakit. Oleh karena itu, Mai pun memutuskan pergi untuk mencari dan menemui Hisashi sekali lagi. Sambil melihat video-video Hisashi di ponselnya, mereka pun akhirnya bertemu di pinggir pantai dekat dengan tempat tinggal Hisashi yang baru. Dengan segera, Mai mengatakan bahwa ia telah jatuh cinta dengan Hisashi untuk sekali laginya. Untuk sekali lagi saja gak pakainya, aduh maaf. Orang yang telah menjaganya di masa-masa sulitnya selama ini teman-teman. Kemudian Hisashi meminta kepada Mai untuk berjalan bersamanya di masa yang akan datang. Akhirnya pada tanggal 17 Maret tahun 2014, mereka pun mengikat janji suci setelah 8 tahun bertunangan. Tanpa Mai harus mengingat kenangannya bersama Hisashi tempo dulu. Ya, keren kan teman-teman? Inilah perjuangan seorang lelaki yang bernama Hisashi untuk setia menemani Mai. Pasti lahirnya pada bulan Mei yang saya juga nggak tahu gitu loh. Kalian untuk para lelaki harus mencontoh si Hisashi ini karena emang ini itu cerita nyata teman-teman, bukan fiksi. Bukan fiksi ya kak, bukan itu fiksi. Ini fiksi, beneran fiksi gitu loh. Bukan seperti itu, ini cerita nyata teman-teman. Dan Mai ini juga dia koma selama bertahun-tahun seperti itu teman-teman. Namun Hisashi dengan sangat mengejutkan setia 7 tahun, kisaran 7-8 tahun dia menemani Mai, merawat, membuat vlog dan dikirimkan ke Mai walau dia tahu tidak akan dibaca. Cuman dia taunya akan dibaca pada suatu saat nanti gitu loh teman-teman. Paham kan? Jadi buat kalian yang cowok dan yang cewek, kalau lagi pacaran, lagi berantem, mending sekalian sekarang putus aja dulu. Gak maksudnya baikan deh gitu loh teman-teman. Jadi seperti itulah cerita dari 8 tahun tunangan atau 8 years engagement. Jadi ya gitulah teman-teman. Pokoknya kalian sehat-sehat ya, dan jangan lupa untuk subscribe, loncengnya dinyalakan, di like dan di komen. Apapun komennya nggak apa-apa teman-teman. Saya nggak baperan kok orangnya. Saya tuh enak mau, oh kamu panjol kamu nggak apa-apa. Atau mungkin sarannya gimana nggak apa-apa teman-teman. Oke kalau gitu sampai jumpa di minggu yang akan datang. Jumat. Bye.